Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita memasuki sesi kedua dari kitab 1 Raja-Raja. Untuk itu mari kita siapkan dulu seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan firman kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam ini kami bisa berkumpul meskipun jarak kami sangat jauh. Dengan teknologi online ini, kiranya firman kebenaran sampai ke ujung bumi. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi kedua kitab 1 Raja-Raja. Dengan tema Hikmat Raja Salomo. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu, ini hanya untuk merefresh, menyegarkan ingatan kita bahwa Salomo itu adalah anak Raja Daud dengan Bathsheba. Ya, ini. Nah, anak yang pertama mati karena perbuatan Daud itu. Kemudian anak yang kedua baru Salomo. Ya. Ini mengingatkan saja. Rupanya Salomo nanti kawin dengan beberapa. Ada Naamah, ada putri Fir'aun, ada 700 istri, ada 300 gundik, dan lain-lain. Ya, ini luar biasa ini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita mulai dengan pembacaan pasal ketiga. 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 1 sampai 4. Ya. Lalu Salomo menjadi menantu Fir'aun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Fir'aun dan membawanya ke kota Daud. Kota Daud itu maksudnya Yerusalem ya. Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan. Dan tembok sekeliling Yerusalem. Begitu ya. Nah, hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Kenapa? Sebab belum ada dirikan rumah untuk nama Tuhan. Belum ada bait Allah pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud. Pesan Daud ayahnya ketika mau mati itu dilakukan semuanya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Ya. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Bayangkan saudara, 1000 kambing atau domba. Waduh, besar sekali loh itu. Ya. Oke, kita coba pakai highlight ya. Ini Gibeon nih. Jadi Gibeon ada di sini, sedangkan Yerusalem ada di sini. Jadi Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan 1000 korban bakaran. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Jadi mimpinya yang dialami Salomo ini terjadinya di Gibeon. Ketika ia mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan tadi itu. Ya, korban bakaran. 1000 lagi. Nah, di mimpi itu Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jarang loh Tuhan menawarkan manusia untuk minta apa, jarang. Tapi Salomo disuruh minta apa? Nanti kuberikan. Lalu Salomo berkata begini, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan kau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ini perkataan Salomo ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku,
Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tak terkira banyaknya. Salomo rendah hati, saudara. Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, di ayat ke-9 saya bacakan ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini. Salomo menjawab nih, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Salomo nggak minta kekayaan, nggak minta yang lain, saudara. Salomo minta hati yang faham, hati yang mengerti untuk memecahkan perkara, untuk menghakimi umat, untuk memimpin umat, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi Salomo minta hikmat. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Salomo cuma mau bisa menghakimi secara benar umat itu. Itu aja. Ya. Ayat 11-nya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian. Apa tadi itu? Hikmat ya. Dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Jadi Salomo minta hikmat akal budi. Untuk apa? Bisa menghakimi secara adil, secara benar. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, hikmatnya Salomo luar biasa. Itu dalam kalimat sederhana begitu. Oke, ya. Ingat ya, Salomo sedang bermimpi. Di mana? Di Gibeon. Ini lukisan ini menggambarkan Salomo yang sedang bermimpi. Tuhan yang memberikan pencerahan kepada Salomo. Nah, ayat 13 Tuhan berkata begini, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dikasih umur panjang juga. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Di perjanjian lama, saudara, kalau seseorang bermimpi, itu dinamakan penglihatan juga. Jadi Tuhan bisa bicara lewat mimpi dan lewat langsung juga, ya. Sekembalinya ke Yerusalem, lalu Salomo balik kan dari Gibeon ke Yerusalem. Berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Ingat ya, tabut perjanjian sudah dibawa Daud ke Yerusalem ketika itu. Ya. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Inilah Salomo, saudara. Ya. Rupanya Salomo diuji hikmatnya. Dengan perkara yang sebenarnya pelik juga nih. Rumit. Khususnya di zaman itu. Perkaranya rumit. Yaitu kisah dua perempuan yang memperebutkan seorang bayi. Ya. Ini ya. Di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Di situ dikisahkan pada waktu itu masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja.
Lalu mereka berdiri di depannya. Ini saudara, ilustrasinya seperti gambar ini. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian, pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak." Rupanya beda 3 hari, ya. "Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah." Nggak ada saksinya maksudnya. Padahal kalau memutuskan segala sesuatu, harus ada saksinya minimal 2. Gitu, di zaman itu ya. "Tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah." Nggak ada saksinya artinya. Lah kalau nggak ada saksinya sulit ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. "Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya." Mungkin maksudnya ketutupan dia ketika tidur ya, nggak berasa nutup, mati. "Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku." Ditukar, saudara. "Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Kan wajahnya pasti beda. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. "Kata perempuan yang lain itu, 'Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati.' Tetapi perempuan yang pertama berkata, 'Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup.' Begitulah mereka bertengkar di depan raja." Saudara bisa bayangkan betapa rumitnya ini perkara ini. Karena tidak ada saksi. Nggak ada yang bisa dimintain saksi. "Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, 'Anakku yang hidup ini, anakmulah yang mati.' Yang lain berkata, 'Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup.'" Gimana ini? Ya. Oke, kita lanjutkan. "Sesudah itu raja berkata, 'Ambilkan aku pedang.' Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, 'Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2. Dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain.'" Bagi 2 kalau gitu, ribut. Apa yang terjadi, saudara? "Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, 'Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia.' Tetapi yang lain itu berkata, 'Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah.' Dari sini langsung ketahuan siapa ibu yang sebenarnya dan siapa yang bukan. Seorang ibu pasti tidak rela anaknya dibelah jadi 2. Ya, hari itu semua orang bingung. Raja Salomo yang punya hikmat. Jadi yang jangan dibunuh itu pasti ibunya. Yang lain supaya adil bagi 2 aja gitu. Nah, itu pasti bukan ibunya. Ya. Sebab tidak ada seorang ibu yang jahat, tidak ada. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi ini gambar pedang nih. Reaksinya beda. Yang satu jangan, yang satu terusin. Ya. Nah, dari situlah maka Raja Salomo tahu bahwa di ayat 27 nih. Tetapi raja menjawab katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Waduh, belum pernah seperti ini terjadi ya. Kalau kita zaman sekarang kita sudah membaca kisah ini ya kita tahu solusinya. Tapi dulu ketika seseorang dalam pengadilan itu mengandalkan 2 saksi minimal, ini persoalan rumit karena tidak ada saksinya. Begitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Mengapa? Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Belum pernah terjadi sebelumnya seperti ini. Dan orang tidak menduga cara pemecahannya seperti itu. Orang biasanya membongkar, tanya kiri kanan, saksinya ada apa enggak, dan seterusnya gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, di pasal 4. Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel. Kemudian coba kita lihat ya, 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 4. Ya. Dari ayat 2 dan seterusnya itu, kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu terlihat betapa Salomo itu sangat organize cara kerjanya. Sangat rapi terorganisasi. Dia tunjuk semuanya pembagian wilayah dan pejabat-pejabat yang memimpin wilayah itu, yang mengatur wilayah itu. Ayat 2-nya, inilah para pembesarnya. Zadok menjadi imam. Ya. Elihoref dan Ahia menjadi panitera negara. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, dan seterusnya. Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Zadok dan Abiatar menjadi imam. Semua posisi dalam kenegaraan sudah diatur oleh Salomo sedemikian rapinya. Inilah Salomo. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah teritori, misalnya yang mana ya? Ben-Hur misalnya. Ben-Hur itu memegang area administrasi ini yang hijau nih. Ini. Gitu, ya. Nah, kemudian apalagi contohnya. Jadi dibagi per wilayah dan manajernya atau pemimpinnya. Sangat organized. Ya. Itu bisa dibaca di ayat 2 sampai 19 tuh. Ayat 20-nya barulah dikatakan bahwa orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Ini tentu saja gaya bahasa hiperbola. Kalau membaca Alkitab, sekali lagi ya, jangan jangan harafiah. Seringkali dipakai kata figuratif dengan gaya bahasa hiperbola. Jumlahnya seperti pasir di laut. Pasir kan nggak bisa dihitung, tak terhingga. Sementara penduduk Israel zaman itu masih bisa dihitung sebenarnya. Buktinya sensus yang sesi yang lalu kita kan Daud mengadakan sensus, buktinya bisa dihitung, ya kan? Jadi ini kalau menemui kalimat-kalimat seperti ini adalah gaya bahasa hiperbola. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Ingat ya, orang Yehuda dan orang Israel, artinya Israel keseluruhan. Selalu ada Yehuda, orang Israel gitu, ya. Ayat 21-nya. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Rupanya di zamannya Salomo di awal-awal ini jarang perang ya. Semua udah takluk, semua menyampaikan bayar upeti kepada Salomo. Begitu rupanya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Ayat 24. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini, sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza. Dan atas semua raja di sebelah sini, sungai Efrat, ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Sesuai dengan namanya Salomo, Shalom, damai. Salomo tidak suka tidak damai. Salomo tidak suka perang. Itulah sebabnya di sesi yang lalu kita sudah jelaskan, Salomo menghukum mati orang-orang yang
berpotensi untuk memberontak. Kenapa? Supaya terjadi kedamaian. Kalau enggak terjadi pemberontakan terus-menerus. Itu rupanya ya. Nah, ayat 25. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Ingat ya, frase atau kalimat dari Dan sampai Beersheba itu dari utara Dan sampai paling selatan Beersheba. Artinya seluruh tanah pusaka itu. Begitu artinya ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Gaya bahasa hiperbola. Ya. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Jadi hikmatnya Salomo melebihi semua orang di Timur Tengah sana ketika itu. Ingat ya, ketika itu ya. Dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Orang Mesir pun kalah. Ia lebih bijaksana daripada semua orang. Daripada Etan, orang Ezrahi itu, daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Rupanya Salomo sangat terkenal karena hikmatnya. Nanti di sesi-sesi mendatang kita akan melihat bahwa seorang ratu namanya Ratu Sheba jauh-jauh datang ingin melihat Salomo. Bijaksananya seperti apa sih, gantengnya seperti apa sih gitu. Nanti di sesi-sesi mendatang. Sampai-sampai ditulis di Perjanjian Baru nanti. Bahwa ratu dari selatan itu datang menemui Salomo karena hikmatnya. Ya. Itu kita bahas di sesi-sesi mendatang. Oke, kita lanjutkan dulu. Salomo ini memang luar biasa. Ia menggubah 3.000 amsal. Bayangkan, saudara. Bikin amsal 3.000. Kalau cuma 5-10 ya gampang lah. Tapi kalau ribuan, tentu sulit. Harus ada hikmatnya. Dan nyanyiannya ada 1.005 jumlahnya. Ngarang lagu 1.005, saudara. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, tentang ilmu tumbuh-tumbuhan. Dari pohon aras yang di gunung Lebanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, zoologi. Ia pintar tentang ilmu tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Ya. Tapi Salomo heran. Ada beberapa hal yang ia tidak mengerti. Bagaimana ular itu bisa berjalan di atas cadas yang licin, padahal nggak ada kakinya. Tapi yang ia paling heran adalah tingkah lakunya seorang laki-laki yang sedang jatuh cinta. Kok bisa begitu berubah? Wah, itu misteri cinta itu ditulis oleh Salomo juga. Ya, ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Jadi banyak sekali yang datang mendengarkan hikmat Salomo, bukan perang. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Itulah sebabnya istrinya 700, gundiknya 300. Itu merupakan bagian dari upeti. Setiap raja membawa untuk dipersembahkan kepada Salomo. Itu adalah basa-basi zaman itu. Kalau seseorang menghormati sang raja, dia kasih hadiah, gitu ya. Oke. Salomo juga menulis kitab Pengkhotbah. Kalau saudara baca Alkitab, ada yang namanya kitab Pengkhotbah. Itu tulisan Salomo. Kidung Agung juga tulisan Salomo.
Dan sebagian besar dari kitab Mazmur ditulis oleh Salomo, tidak semuanya. Karena kitab Mazmur itu adalah kumpulan dari tulisan-tulisan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya. Jadi daerah kekuasaan Salomo ini paling besar. Bapak Ibu perhatikan, Saudara. Perhatikan Saul itu areanya yang ungu ini, Saudara. Area kekuasaannya Saul yang ungu. Ya. Kemudian Daud itu yang hijau, yang ini. Lebih besar ya daripada Saul ya. Tetapi Salomo lebih besar lagi. Lebih ke utara lagi. Lebih ke utara. Itulah daerah kekuasaan Salomo. Ya. Jadi Salomo juga menyatukan kerajaan, tidak ada perpecahan. Tapi nanti di sesi berapa kita akan bicara, rupanya Salomo bisa terpuruk juga. Ini membuat kita belajar, jangan pernah kita memulai segala sesuatu dengan semangat yang benar, tapi ujungnya terpuruk, mengalami kemunduran. Ya, nanti di sesi-sesi mendatang kita akan bahas soal itu. Oke, berikutnya. Ya, Salomo rupanya disinggung di Perjanjian Baru. Yesus menggunakan kemegahan Salomo. Salomo itu sangat megah loh. Kerajaannya dari utara sampai selatan lebih besar dari kerajaan Daud. Dikisahkan di ini ya, sebentar. 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat ini. Ayat 22 misalnya. Kalau kita baca ya, adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari loh Saudara, adalah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa kijang, rusa dandi dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini, sungai Efrat, dan seterusnya. Saudara, satu hari saja itu biayanya berapa itu untuk makan semuanya? Dari situ kita melihat bahwa kerajaannya sangat besar. Daerah kekuasaannya sangat luas. Dari utara sampai selatan. Inilah Salomo. Ya. Jadi dibanding Daud, Salomo lebih besar lagi. Kemudian ya, di Perjanjian Baru, Salomo di Perjanjian Baru ya. Yesus menggunakan kemegahan Salomo tadi itu sebagai pelajaran tentang kekhawatiran. Coba kita baca. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 28. Ya, saya bacakan ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Apa ini artinya, saudara? Raja Salomo itu kan megah sekali ya. Pakaiannya pasti megah. Aksesoris emas pasti banyak. Mahal. Tapi Tuhan Yesus berkata, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu dari bunga bakung itu, yang dibiarkan gak dipelihara itu. Ini loh. Ini tentang kekhawatiran, saudara. Jadi saudara harus baca lengkap Matius 6 ayat 25 sampai 34. Untuk apa engkau khawatir? Apakah kekhawatiranmu itu bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Bikin panjang umur? Malah bikin pendek umur kalau orang khawatir berlebihan. Ya kan? Nah,
ayat 30 begini. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Bayangkan, kita jauh lebih berharga dari semuanya, termasuk Salomo. Salomo dengan kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung. Kan begitu. Kalau Allah mendandani rumput di ladang, yang hariannya yang ada besok lalu tidak ada lagi, dibakar, ya pasti mendandani kita lebih lagi. Cuma masalahnya orang kurang percaya. Dari pihak Tuhan, Tuhan pasti mendandani. Tapi manusianya yang seringkali tidak percaya, itu masalahnya di situ. Jadi begini loh, kesimpulan dari perikop ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya, orang yang tidak mengenal Allah mengutamakan makanan, minuman, pakaian, harta duniawi. Maksudnya itu. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini suatu pelajaran penting yang Tuhan Yesus memakai perbandingan dengan Salomo. Salomo yang megah aja, kalah indahnya dengan bunga bakung. Kalau rumput itu cuma sehari umurnya lalu dibakar, kita jauh lebih berharga di mata Tuhan. Maka dari itu nggak usah khawatir. Kerjakan bagian kita. Jangan malas. Itu yang penting di situ. Jangan malas, ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok ada susahnya lagi, beda-beda. Hari ini selesaiin aja hari ini. Jangan disimpan terus. Yang penting carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau seseorang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka ia akan mengalami perubahan akal budi. Kalau mengalami perubahan akal budi, ia akan cerdas, bertanggung jawab. Jadi tidak mungkin tidak bisa makan minum. Pasti cukup. Itu maksudnya ayat ini. Ya. Rabu depan temanya adalah bait Allah yang pertama. Saudara, kita tahu bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo, nanti hancur kedua, lalu ketiganya nggak pernah dibangun sampai hari ini. Inilah kisahnya. Kita ikuti Rabu depan ya. Oke, sementara itu kita ambil hikmatnya dulu ya. Kalau kita membaca kisahnya Salomo ini, ia diberi hikmat. Ia ditawarin sesuatu, ia tidak minta kekayaan. Tidak minta umur panjang, tapi minta hikmat. Seharusnya kita semua juga begitu. Ini contohnya ini. Lah kok banyak orang datang ke gereja malah minta kekayaan. Minta apa lagi? Minta semua berkat fisik. Coba bayangkan. Tuhan sendiri berkenan terhadap permintaan Salomo. Tuhan berkata itu baik adanya. Iya kan? Nah, kalau orang sekarang malah diajarin supaya minta kekayaan, supaya minta uang, minta tokonya laris. Ini banyak sekali loh ajaran yang salah ini. Mintalah hikmat sama Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mintalah hikmat. Kaya tidak kaya tidak masalah. Kalau orang berhikmat tidak mungkin tidak bisa makan. Ya mungkin tidak kaya tapi nggak masalah, kalau makan bisa. Gitu loh. Jadi jangan meleset, saudara. Perjanjian lama aja sudah hebat Salomo. Mintanya hikmat. Hari ini orang diajari mintanya kekayaan. Ya.
Waduh, ini benar-benar parah loh. Tapi orang tidak apa? Ini bukti bahwa banyak orang tidak belajar Alkitab. Buktinya, kalau orang belajar pasti waktu doa minta hikmat, ya. Iya. Jadi kalau berdoa jangan mintanya, Tuhan aku minta uang, aduh minta uang lagi. Lihat Salomo minta hikmat supaya kita mengerti kebenaran. Kalau kita mengerti kebenaran, kita berubah hidupnya. Kan begitu. Coba dibaca Roma ya, kitab Roma. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ini bagus sekali. Harus dimengerti. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berkenan itu apa? Menyukakan hati Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Nah, ayat 2-nya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lah kok banyak orang diajarin malah sama dengan orang dunia. Datang kepada Tuhan minta berkat fisik, harta, kesuksesan. Sama orang dunia kalau datang ke dukun juga begitu. Mintalah hikmat, saudara. Kejarlah kebenaran. Nanti segalanya baru ditambahkan. Prioritasnya hikmat, bukan prioritasnya harta dan sebagainya tadi itu. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu, akal budi kita harus dirubah, saudara. Jangan seperti orang dunia. Definisi sukses itu kalau kaya, terkenal. Bukan. Sukses itu, kalau definisi orang benar ya, jika hidupku berkenan bagi Tuhan. Itu sukses yang sebenarnya, sukses sejati itu. Ya. Kenapa harus berubah akal budinya? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kita bisa tahu kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu diperoleh dengan perubahan akal budi, mengenal kebenaran. Nah, begitu loh maksudnya. Ya. Jadi jangan kita terseret oleh ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, malah melawan Alkitab. Kelihatan sih orang-orang yang mengajarkan teologi seperti itu pasti tidak belajar Alkitab. Kalau belajar artinya ia tidak mengerti atau tidak utuh belajarnya. Begitu ya, saudara. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silakan, co-host. Baik, terima kasih Pak Wigno atas pemberitaan firman yang sangat memberkati kita semua. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan kamera dan aktifkan icon raise hand-nya. Baik, yang pertama ada Bapak Asahel Santoso, silakan Pak. Silakan Pak Asahel. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Ya, saya mau tanya. Yang pertama tadi kan Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Ya. Lalu diberi hikmat. Ya. Pertanyaan saya, hikmat itu diturunkan langsung atau melalui proses? Oke, baik. Yang kedua, jika Salomo sudah menerima hikmat yang dari Tuhan, kenapa dia punya istri sampai 1.700 dan 300? Baik. Terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi begini, hikmat itu terjadi otomatis atau tidak? Sudah pasti tidak otomatis. Artinya Salomo diproses Tuhan supaya berhikmat karena sesuai permintaannya. Sama dengan kalau kita berdoa minta supaya aku sabar Tuhan, bukannya besok bangun tidur langsung sabar ya, enggak. Lewat beberapa peristiwa dididik, maksudnya dididik dengan keras gitu. Karena Salomo minta itu ya diberi Tuhan, diproses begitu. Tetapi ada tetapinya juga Pak. Ada beberapa yang supernatural itu memang ada, terjadi juga. Jadi misalnya diberi insight, diberi pencerahan, bisa juga. Tapi tidak setiap saat, pasti ada prosesnya juga. Ya, berarti
Ya, beberapa tahun mungkin ya Pak prosesnya ya. bisa jadi. Beberapa tahun ya. Ini kan karena kalimat di Alkitab aja langsung. Ya. Benerannya bisa berapa tahun? Melalui beberapa kejadian bisa juga. Tapi kejadiannya nggak ditulis ya Pak? Enggak. Tetapi memang bisa terjadi gini Pak, langsung insight-nya masuk. Bisa. Tuhan bicara langsung misalnya. Bisa. Tapi nggak full ya, bertahap juga. Gitu. Bukannya seperti isi baterai langsung full, enggak. Tapi Tuhan bisa berikan pencerahan Pak. Terkadang saya juga dapat pencerahan Pak, tiba-tiba gitu. Loh, padahal saya nggak mikir tadi. Kok bisa ya? Gitu. Bisa begitu sih. Jadi kita nggak boleh membatasi dengan akal kita juga. Bisa, tapi tetap saja kita harus memberi diri untuk dipimpin. Tetap aja. Yang Ya. kedua apa tadi Pak? Yang kedua, kalau Salomo itu mendapat hikmat dari Tuhan, kenapa dia bisa jatuh dalam hal perempuan ya, 700 plus 300 itu? Oke, yang 700 plus 300 itu bukan jatuh Pak. Itu setiap segala bangsa datang, kasih upeti. Upeti bisa emas dan sebagainya, salah satunya ya itu. Diberi istri sebagai istri, misalnya dengan Mesir misalnya. Salomo menikahi Raja Mesir, Fir'aun. Kenapa? Supaya damai. Nah, seringkali transaksinya seperti itu. Hari itu masih relevan Pak, hari itu ya. Hanya untuk sebagai supaya damai. Nah, jadi hikmahnya Salomo itu memang tidak bisa dibandingkan dengan hikmahnya Perjanjian Baru Pak. Tetap saja Perjanjian Baru puncaknya. Cuma Tapi pada akhirnya, gara-gara istri banyak itu, Salomo jatuh ya Pak? betul. Nanti kita Nah, akan. pada saat dia jatuh itu, apakah dia masih berhikmat atau tidak ya Pak? Kalau dia jatuh ya pasti seperti orang berhikmat tapi jatuh dalam dosa gitu Pak. Bukan berarti lalu jadi bodoh atau apa ya, enggak. Iya. Tapi dia sadar harusnya. Gitu. Yang jadi pertanyaan kenapa di akhir hidupnya malah menyembah dewa-dewa istrinya yang Mesir itu. Ya. Itu dia. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya. Berikutnya. Baik, selanjutnya Ibu Maria Krisantiana, silakan Bu. Ya, silakan. Selamat malam, Pak. Selamat malam semua. Pak, mencari kerajaan Allah itu maksudnya itu kan kalau pagi bangun tidur kita berdoa, melakukan pujian gitu. Bukan hanya itu, Bu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi maksudnya kita harus belajar mencari kehendak Allah. Firman kebenaran, belajar Alkitab, melakukannya semuanya, seluruh hidup kita. Bukan saya kalau membaca Alkitab kan enggak harus pagi. Loh ya nggak harus pagi memang. Oh. Kapan? Terus, ya. Iya. Kedua, saya mau nanya lagi, kalau saya berdoa itu, saya tuh memohon kepada Tuhan itu keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang berkecukupan. Apa itu salah ya? Ya enggak sih, salah ya enggak Bu. Namanya berdoa ya, minta ini minta itu ya enggak masalah. Cuman jangan sampai kita menjadi kebangetan gitu loh, yang diutamakan itu terus. Itu salah kalau itu. Kalau cuma berdoa minta itu ya enggak salah sih sebagai manusia. Tapi yang penting kita harus mengerti kebenaran gitu loh. Jangan itu diutamakan, enggak belajar kebenaran. Karena yang terjadi begitu kan. Banyak orang diajari kasih perpuluhan tapi nggak diajar kebenaran, karakternya nggak berubah. Nah itu nggak boleh yang begitu, harus utuh ngajar itu. Iya. Ya udah itu aja, makasih. Tuhan berkati. Ya berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Mulyono. Silakan Pak Mulyono. Silakan. Malam Pak Wiknya. Selamat malam. Saya ada 2 pertanyaan. Ya. Tapi tadi yang pertama itu rasanya sudah didahului oleh Pak Asel tadi ya. Oh iya. Udah didahului. Cuma saya ada sedikit yang nambahin gitu Pak. Iya. Pada waktu Salomo naik menjadi raja itu kan masih muda kan Pak. Ya. Terus dia kan bermimpi, di mimpinya itu minta hikmat. Ya. Nah berarti latar belakangnya Salomo itu memang
sebelumnya itu apakah kurang berhikmat ataukah memang orangnya sudah pinter, berhikmat sedikit terus dia minta hikmat atau gimana Pak? Latar belakangnya Salomo. Itu yang Sebenarnya itu. sederhana, Iya, Pak. Kenapa Salomo minta hikmat? iya. Karena ia berhikmat. Ia tahu yang paling penting adalah hikmat. Itu sebenarnya. Jadi Salomo sudah berhikmat, cuma ya hikmatnya pasti tak terbatas kan. Makanya minta kepada Tuhan. Gitu. Sebenarnya udah pinter berarti dia Pak. Hikmat. Iya, iya. Berarti yang dikasih Tuhan hikmat terus itu ada peristiwa dua perempuan tuh langsung instan ya Pak? Bisa digunakan ya langsung hikmatnya? Iya, tapi kan kalimat di Alkitab ini bukan berarti besoknya kan, bukan begitu Pak. Suatu peristiwa, nggak tahu berapa lama kan gitu. Ya. Oke, tadi udah dijawab waktu pertanyaan yang pertama tadi. Yang kedua ini Pak, ini refer dari yang lalu-lalu Pak. Saya pernah tanya, pada waktu perjanjian lama itu orang meninggal, yang baik maupun yang jahat, itu kan masuk di alam maut. Saya pernah tanya itu kan Pak. Itu dan di saya juga lama, ya. Ya, perjanjian lama. Terus saya juga bicara waktu itu bahwa pada Pak Wiknyo itu dimasukkan penjara aja atau disiksa. Terus Pak Wiknyo kan bilang itu cuma dimasukkan aja, bukan disiksa. Nah, tapi saya nemukan keadaannya tersiksa, Pak. Keadaannya tersiksa. Baik yang orang benar maupun yang jahat. Iya, suasananya tidak kondusif di situ, tidak enak suasananya. Oh. Soalnya saya menemukan di Lukas ini, Pak. Ya. Ayat pasal 16 ayat 24 itu pada waktu Lazarus itu, Pak. Ya. Kenapa? Itu di kalimat terakhir. Sebentar ya. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Iya. Itu berarti kan disiksa kan Pak di sana. Nah, dalam nyala api. Nah ini kalau baca Alkitab nggak boleh harafiah Pak. Mana ada ya, api? Gimana? Di dunia roh mana ada api Pak? Oh terus penjelasannya roh ini. Di sini. Artinya keadaannya tersiksa. Keadaannya sangat tersiksa. Artinya itu. Baik orang jahat maupun orang baik pada waktu itu Pak. Orang baik tidak diceritakan tersiksa seperti ini. Ini adalah orang jahat. Orang yang jahat ya. Ya. Terus satu lagi Pak. Ya. Pada waktu perjanjian lama, Henokh dan Elia itu langsung terangkat ke surga kan Pak? Bukan itu surga. Ke surga atau enggak Pak? Itu gimana? Bukan surga. Iya gimana? Jadi dia diangkat ke suatu tempat yang kita tidak tahu. Tapi tidak dimatikan lebih dahulu, tetap hidup. Artinya apa? Artinya suatu tempat secara fisik, bukan dunia roh. Kan itu fisik, tidak mati kan? Tidak. Jadi nggak ikut di alam maut ya Pak? Dia ya, nggak ikut. Ya. Gitu. Khusus dua orang itu ya Pak ya berarti ya. Yang lain kan? Tetapi Musa juga nggak ke alam maut Pak. Buktinya Musa ketemu Tuhan Yesus. Iya, saya juga mau tanya itu Musa dan Elia kok bisa ketemu Tuhan Yesus gitu. Iya, artinya Musa tidak di alam maut. Gitu. Musa memang mati. Ya, tetapi dia muncul ketemu Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya rohnya tidak ke alam maut gitu. Itu artinya. Apakah itu di langit dan bumi yang baru sudah disediakan waktu itu, Pak? Satu tempat itu. Kita tidak bisa bicara seperti itu. Kalau cuma kemungkinan bisa-bisa saja, tapi bukan itu mungkin. Kenapa? Karena di zamannya Nabi Yesaya. Nabi Yesaya kan jauh setelah Musa ya Pak. Nabi Yesaya bernubuat, sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu. Nah, di kitab Petrus ditulis bahwa sesungguhnya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Gitu. Jadi apakah itu di langit baru bumi baru? Bisa ya, bisa tidak. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu di dunia fisik karena nggak mati. Ya. Gitu. Oke, itu aja Pak Wiknya. Ya, Makasih Pak. Ya. Oke, berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Edo. Silakan Pak Edo. Ya, silakan. Ya, sudah. Oh iya, oke. Pak, selamat malam Pak Wimio. Selamat malam. Kita kan selain ikut seperti online Bible study, kita ikut ibadah
kan juga kita dikasih tahu untuk perlu dialog pribadi ya sama Tuhan ya, lewat doa ya. Nah itu supaya kita juga tahu apa tuh kehendak Tuhan dalam hidup kita, sebagai tugas dalam sebelum kita selesai lah di dunia ini, ya kan perlu tugas yang kita selesaikan. Nah itu bagaimana ya dalam sikap doa itu soalnya kayak nggak ada jawaban, maksudnya nggak terlihat, kayak ngawang-ngawang gitu ya. Oke, mengerti. Pertanyaannya mengerti kehendak Tuhan bagaimana ya? Oke, pertanyaannya itu ya. Saya sarankan mendengarkan khotbah hari Minggu yang kapan ya? Nanti dicari di GSKI Peak ya, channelnya YouTube. Itu yang judulnya Doa yang Benar. Satu lagi Doa Bapa Kami, ada dua kali. Nah, sehingga tahu apa itu doa. Doa itu adalah komunikasi antara kita dan Tuhan. Masalahnya adalah Tuhan itu tidak kelihatan. Iya. Jadi bukan seperti kita bincang-bincang begini, bukan. Tapi kita sampaikan kehendak kita pada Tuhan, bicara. Nanti kalau Tuhan jawab bisa lewat mimpi, bisa lewat insight yang tiba-tiba kita mengerti, dan seterusnya. Tetapi untuk bisa peka seperti itu, kita harus hidup di dalam kebenaran. Bagaimana? Ya harus belajar Alkitab yang lengkap sambil melakukannya. Nanti lama-lama kita berubah. Sama aja kalau ada yang bertanya gini, gimana sih berenang? Saya nggak bisa nih. Loh ya harus terjun ke air, latihan. Betul nggak? Bisa nggak saya tunjukin film perenang Olimpiade? Setelah nonton terus, bisa aku? Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Terjun. Nanti setelah terjun, minum air. Wah, lama-lama bisa. Nah, sama. Perlu waktu gitu ya. Perlu waktu dan perlu keseriusan, perlu latihan gitu. Kalau kita tekun terus ya, misalnya ikut online Bible Study ini, kan ini urut nih. Nanti kalau Alkitab sudah lengkap sampai kitab Wahyu, kan jadi pengertiannya lengkap. Tapi jangan nunggu sampai lengkap lalu baru berubah kelakuan, jangan, mulai sekarang. Itu sebabnya kalau saya bahas Perjanjian Lama, tetap aja dampaknya ke Perjanjian Baru saya sampaikan di akhir. Kita tuh harus begini gitu. Jadi learning by doing. Yang Doa Bapa Kami nyarinya di YouTube GSKI Peak ya? Ya. Oke. Di search saja gampang kok. Kalau enggak ya hubungi WA saya bisa kirim channel kita dan link kita. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Rafli Rinaldi, silakan Pak Rafli. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Maaf, saya di dalam mobil ini Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Bapak nyetir ya? Iya, saya berhenti dulu Pak ya. Hati-hati Pak, hati-hati. Saya ambil tempat kosong dulu. Saya berhenti dulu Pak. Saya tanya supaya saya bisa konsen. Minggir dulu Pak. Oke. Ya. Mengenai Salomo ini Pak ya, kalau saya baca tadi penjelasan dari Bapak juga, ini sepertinya memang tidak ada yang bisa kita teladani Pak ya. Karena biasanya kan orang kalau Buddha itu foya-foya, tua baru agak hidup di dalam kesalehan Pak ya. Sementara Salomo ini malah kebalikannya. Tua waktu muda kaya raya, tetapi ketika tua malah jatuh di dalam penyembahan berhala. Tetapi yang ingin saya mau tanyakan juga Pak, ini mengenai hikmat yang didapat oleh Salomo. Kalau dilihat sini, apakah hikmat itu bisa hilang? Karena ketika dia dapat hikmat, dia bisa memutuskan perkara yang sulit, tetapi ketika dia tua tidak ada lagi hikmatnya. Atau mungkin kalau menurut saya hikmat ini hikmat yang berbeda Pak. Artinya hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo ini adalah hikmat di dalam hal memerintah Pak, bukan di dalam hal yang lain. Karena mungkin hikmat ada beda-beda Pak ya. Saya kurang ngerti ya. Kalau menurut saya seperti itu, apakah seperti itu Pak? Itu yang pertama ya. Saya jawab dulu ya Pak. Ya. Pak. Oke. Hikmat itu apapun tetap hikmat Pak.
Yang diminta Salomo kalimatnya sederhana, supaya aku bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Supaya aku bisa mengadili, menghakimi umatmu dengan adil, dengan benar. Itu artinya hikmatnya yang diminta. Nah, apakah orang berhikmat bisa jatuh dalam dosa? Bisa saja. Bisa saja. Hari ini siapa yang berhikmat bisa jatuh dalam dosa juga. Itu sebabnya di Perjanjian Baru sangat ditekankan, diperingatkan, hati-hati, kamu jangan mau diajak begini begitu, kamu jangan bergerombol sama orang-orang pencemooh dan sebagainya itu karena bisa rusak, Pak. Kebiasaan yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, bisa juga masih itu. Jadi hikmat di sini bukan di dalam hal hikmat memerintah, Pak ya, karena kan hikmat itu kan adalah salah satu bagian daripada karunia roh, Pak ya. Kalau kita baca di kisah Korintus 12 kan, Pak ya, kan ada karunia hikmat. Termasuk memerintah, Pak, termasuk ya. Termasuk, karena ditulis di Alkitab segala bangsa takjub sama dia, ingin dengar hikmatnya, kan gitu kan? Ya. Artinya dalam memerintah juga. Tetapi dalam hal ini hikmat itu tidak bisa menjaga Salomo ini sampai hidup pada kesetiaannya kepada Tuhan ya, pada hari tuanya, Pak ya. Dia gagal di dalam hal ini, Pak. Soal kesetiaan balik lagi ke kehendak bebas, Pak. Oke, Pak. Yang kedua. Selanjutnya ada Ibu Eni Panggawean, silakan, Bu. Ya, silakan. Di unmute dulu, Bu. Kok belum? Sudah belum? Udah, Pak. Ya. Pak Wignyo, saya mau nanya ya, Pak, mengenai hikmat ini. Ya. Kita mendengarkan firman Tuhan juga salah satu hikmat dari Tuhan ya, Pak. Betul. Nah, kita sebagai orang percaya, kadang-kadang gini, Pak, untuk saat memang kita kan lebih banyak non sekulernya nih dibandingin sekulernya ya, Pak. Ya. Nah, bagaimana kita cara untuk mengeksekusi hikmat tersebut gitu loh, Pak, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, oke, mengerti. Kembali kepada itu, Bu, pengertian akan kebenaran. Kalau seseorang mengerti kebenaran semakin utuh, maka eksekusinya semakin benar. Kalau pengertinya sepotong-sepotong, bisa salah eksekusinya. Oke. Jadi harus utuh, kebenaran itu harus utuh. Ya. Nanti kalau utuh dan memang dihidupi setiap hari, nanti eksekusinya benar, Bu. Oh, iya, Pak. Ya. Nah, kalau itu, Pak, kita kan selalu kalau berdoa tuh kan selalu minta dari Tuhan untuk hikmatnya gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, itu maksudnya poin untuk kita tuh apa, Pak, yang dimaksud seperti itu ya, Pak? Hikmat yang kita ini. Oke. Hikmat dalam bertindak atau ya banyak ya, Pak, dalam kita bertindak atau apa ya untuk mengeksekusinya itu, Pak. Ya, semuanya, Bu. Ya. Seluruh hidup. Seperti kata Roma 12 ayat 1 sampai 2 tadi. Iya. Pembaruan akal budi supaya kita bisa membedakan ini loh kehendak Allah tuh yang ini. Ya. Yang baik, yang berkenan, yang sempurna itu yang ini, bukan yang itu gitu. Nah, itu. Ya, cuma kan gini, Pak. Maksudnya ini kan itu tuh luas skopnya luas sekali ya, Pak. Betul, ya maksudnya. Betul. Nah, itu sementara kan kita juga untuk menjalaninya juga kan perlu proses ya, Pak ya. Proses yang terus ongoing terus ya, Pak. Ya. Jadi nggak stuck di situ ya, Pak. Ya. Maksud saya memang ya dibilang perlu waktu panjang ya, Pak. Ya. Ininya bahkan seluruh hidup kita gitu ya, Pak. Betul. Nah, termasuk peristiwa atau kejadian sehari-hari ya, Pak ya, yang itu harus kita cermatin juga ya, Pak. Termasuk ya, itu ya. Jadi setiap kejadian, Bu. Ya, setiap kejadian dan peristiwa yang kita alami ya, Pak ya. Betul. Baik yang susah maupun yang senang ya, Pak ya. Ya, betul. Hati-hati kalau yang senang. Iya, karena itu juga
merupakan ini dari Tuhan ya. Apakah kita masih tetap melekat sama Tuhan atau lupa gitu ya Pak? Betul. Jangan kalau udah seneng terus santai. Iya, iya. Iya. Begitu Bu ini ya. Pak, apakah itu salah satu dari yang dialami dari Salomo di masa tuanya itu, Pak? Bisa jadi, karena kerajaannya sangat besar, ya kan, sukses, lalu dia mulai menyimpang. Ya, jadi ada kedagingannya masih ada ya, Pak ya? Ya, kedagingannya masih ada. Ya, dari yang yang dibilang kedagingan itu masih ada yang belum susananya itu Pak, yang maksud saya terlalu ini kita tuh gimana cara memang satu-satu gitu, kadang-kadang yang ini udah kita coba untuk jalani tapi ada yang muncul yang lain gitu, gimana cara untuk ini ya yang terlalu luas seperti ini Bu, luas sekali. Kalau prosesnya seperti ini, kita list saja yang gede-gede dulu, ada berapa poin yang kita mesti beres, yang major ya Pak ya. Nah terus satu-satu gitu. Oh iya Pak. Kan semua proses Bu, nggak bisa langsung juga. Iya justru itu Pak. Kadang-kadang jadi stres gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kita udah coba ini gitu, muncul yang lain lagi gitu ya Pak ya. Mungkin manusia kedagingan kita tuh masih ya perlu proses lagi ya, masih dominan ya Pak ya. Betul. Yang memang harus dikikis sedikit demi sedikit, walaupun tidak gampang, sangat sulit ya Pak. Itu menurut saya ya Pak. Kalau dari Pak Wiknya bagaimana Pak? Memang gitu Bu, jadi belajar itu memang satu persatu, prioritas dulu. Beberapa poin misalnya, aku nggak boleh jatuh dalam hal ini, itu dulu. Nah nanti itu udah bisa poin yang lain terus. Nanti lama-lama poin yang gede udah nggak ada, poinnya jadi kecil-kecil ya, kecil-kecil harus tetap bisa hilang, makin lama makin sempurna, kan gitu. Nah, jadi kalau kita misalnya ditanya, kamu bisa nggak tidak mencuri? Ya bisa dong, masa tidak bisa? Enggak, aku pasti mencuri lah, kan gimana itu? Enggak, aku bisa gitu. Nah itu prosesnya pelan-pelan memang, step by step. Ya, dan juga dari kemauan kita yang kuat ya Pak untuk karena kalau nggak disertai dengan kemauan kuat juga takutnya iya betul Pak. Ditekun juga. Iya. Mungkin sebentar suami saya mau menambahkan. Oke, ya silakan. Baik, terima kasih Pak Wiknyo. Kalau saya menambah dari hikmat yang ditanyakan istri, apakah gimana caranya kalau kita dalam satu pekerjaan pekerjaan sekuler ya Pak? Kadang-kadang gini loh Pak, kita mau melakukan satu hal yang baik ya Pak, itu belum tentu diterima oleh teman atau orang-orang lain ya. Kadang-kadang kita mau eksekusi, ini nggak bisa, ini akhirnya jadi satu perseteruan gitu. Itulah Pak. Mengerti. Jadi di dalam dunia nyata itu persoalannya bukan hitam atau putih. Kalau hitam atau putih gampang. Seringkali ada yang abu-abu, ada yang berwarna. Nah, nanti terjadi konflik. Betul Pak. Antara orang yang mau benar dan orang yang kompromi. Betul. Pasti terjadi konflik. Pasti Pak. Iya Pak. Masalahnya adalah itu konflik pengaruhnya apa? Tergantung dari tingkat ininya juga, penyimpangannya. Kalau menyimpang banget ya kita tolak, mau dimusuhin mau apa ya nggak masalah. Tapi kalau cuman nggak pengaruh itu, yang ringan-ringan itu ya masih oke sih, nggak masalah. Salah bicara gitu ya udahlah, minta maaf selesai kan, jangan diperbesar. Ntar salah bicara direkam lalu ke pengadilan, yang enggak begitu. Itu cari penyakit itu namanya. Gitu. Jangan membesarkan masalah, mengecilkan masalah. Gitu. Tapi memang begitu Pak, kita ketemu orang nggak cocok itu memang begitulah terjadinya di dunia. Betul ini. Pak, betul Pak. Nah, kita punya integritas atau tidak gitu. Iya. Kalau dalam hal yang hubungannya bukan kekekalan Pak, ya kita ngalah aja lah, nggak apa-apa. Oh gitu Pak. Soal kekekalan kita nggak boleh ngalah. Jadi kalau kita mengalah tuh kita nggak jadi hukuman juga bagi kita ya Pak? Nggak. Oh gitu Pak. Iya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tuhan berkati. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Surya. Silakan Pak Surya. Silakan. Selamat malam Pak. Maaf kameranya buram Pak. Ya nggak apa-apa. Ini Edo.
Oh, Edo ya, oke Edo. Iya Pak. Nah, saya mau tanya nih, waktu kemarin itu kan saya ada mata kuliah Perjanjian Lama dan membahas soal Salomo juga, begitu. Nah, dan Pak Wigno ini kan juga pernah mengajarkan saya kalau belajar itu utuh, komprehensif ya. Nah, sehingga saya juga untuk ini keperluan studi mandiri juga. Ada legenda yang mengatakan bahwa ada legenda soal ini Pak, Raja Salomo itu. Seal of Solomon atau segel Salomo. Cincin Salomo itu juga kan dikatakan bahwa Raja Salomo itu menyeleweng ya, menjadi ke penyembahan berhala. Nah, itu legenda itu benar nggak Pak? Karena itu juga saya mencari sebagai pendukung bahwa Raja Salomo itu menyeleweng juga kepada penyembahan berhala, karena juga ada dokumen historis berupa gulungan yang ada lambang segel Salomo itu yang berupa bintang Daud. Itu dikatakan itu legenda dalam tradisi Yahudi, dan apakah itu benar Pak? Kalau namanya legenda ya saya nggak mau diskusi sama sekali. Legenda itu kan ceritanya dongeng, kecuali ada buktinya. Kalau dikatakan Salomo menyeleweng, di Alkitab ada catatannya nanti. Di hari tuanya dia mulai menyembah dewa-dewa itu, allahnya istrinya yang kafir. Kalau itu ada. Kalau yang tidak ada di Alkitab ya untuk apa bicara? Kan banyak film. Tapi kalau misalnya ada dokumen historisnya Pak berupa gulungan itu yang ada segel Salomonya. Bener gak itu? Ada dokumen historisnya sih Pak? Iya, banyak dokumen historis, banyak. Bener nggak? Saya nggak bicara itu nggak ada loh ya. Itu ada dokumennya. Tapi bener nggak itu? Karena dokumen lain banyak yang nyerang Alkitab. Banyak sekali. Kalau benar atau tidak itu acuannya apa Pak? Ukurannya yang ini apa namanya? Untuk membuktikan itu bisa dikatakan benar atau tidak? 7 natur kebenaran kamu mesti dengar. Sesuai fakta nggak? Tetap ini itu ya? Ya, tetap aja itu. Oh, oke. Baik Pak, siap. Oke. Sampai sekarang sih saya masih ngulang-ulang terus karena informasi kan baru terus ya, jadi saya tetap pelajarin sih, diulang-ulang terus. Baik Pak, terima kasih. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Mau tanya soal hikmat Allah itu. Untuk kita sekarang, hikmat Allah itu adalah apakah hikmat Allah itu petunjuk Allah yang bisa kita dapatkan melalui firman Allah. Oke, itu aja Pak. Di zaman sekarang kita punya sumber dari segala sumber. The word of truth. Firman kebenaran. Apa itu? Alkitab. Jadi sumber segala hikmat Alkitab. Makanya Roh Kudus ditaruh dalam diri kita yang akan memberikan karunia-karunia juga. Nah, itu sumbernya itu langsung dari Tuhan. Berarti kita tidak perlu cari-cari hikmat ya Pak. Baca firman aja kita sudah punya hikmat itu. Betul. Kecuali keahlian teknis ya, misalnya komputer ya harus belajar. Tapi kalau soal hikmat, Alkitab saja cukup. Gitu Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Wigno. Oke, terima kasih. Nah, Pak Raffi ada lagi. Ya, selanjutnya Pak Raffi lagi. Silakan Pak Raffi. Maaf Pak, tadi terputus ya? Ya. Ya, mengenai pertanyaan kedua Pak, mengenai Matius 6 ayat 33 itu Pak, apakah saya bisa terapkan di dalam kehidupan Salomo itu Pak ya, seperti yang dialami Salomo Pak, mintalah dahulu carilah dahulu kerajaan Allah, nanti akan ditambahkan kepada kita bonus-bonusnya Pak. Apa seperti itu Pak ya? Ini kata-kata ini, Matius ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Sebagai prinsip, kita harus punya prinsip seperti itu, bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan. Apa artinya? Kalau kita mengerti kebenaran, mengerti kehendak bergaul dengan Allah, maka semuanya itu nggak masalah Pak. Bukan berarti kita jadi kaya seperti Raja Salomo, bukan itu maksudnya. Maka semuanya nggak masalah, berkat mengalir pasti. Makan minum aja nggak masalah. Kan kita nggak pernah bicara nanti kamu jadi raja di bumi, kan nggak, bukan itu kan. Jadi semuanya ditambahkan, ya pasti kan.
Pasti. Dan maksud saya itu kan Salomo kan ditanya kamu mau minta apa? Dia tidak minta yang lain-lain, Pak. Dia cuma minta hikmat. Ya. Nah, kalau menurut saya ini kan seperti ini hikmat akan ya pengetahuan lah ya bagaimana cara memerintah yang betul dari Allah gitu loh Pak. Sehingga dengan sendirinya Tuhan, wah ini luar biasa ini anak gua ini, ya kan? Dia ditambahkanlah segala macam kepada dia. Apa seperti itu Pak? Gitu loh. Nah, kita tidak boleh mengeneralisasi suatu kejadian di perjanjian lama. Perjanjian baru kasusnya terserah Tuhan. Tuhan punya kebijaksanaan masing-masing. Tapi prinsipnya tetap sama, carilah dahulu kerajaan Allah. Yang lain itu nyusul gitu. Jadi tidak persis seperti Salomo kasusnya, nanti ditambahin kekayaan, tambahin umur panjang, ya enggak, bukan itu. Perjanjian baru kan keselamatan, Pak. Ya. Gitu. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Yuk. Terima kasih. Ya, berikutnya. Ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Meme Pardosi. Silakan, Bu Meme. Shalom Pak Wina, selamat malam. Ya. Kedengaran ya Pak ya? Ya, kedengaran. Ya. Oh ya, terima kasih Pak untuk waktu dan juga mendapatkan hikmat ya dari pengajaran yang Bapak sampaikan. Dan juga saya berterima kasih kepada Brother Daniel, terima kasih Brother, dan juga Bapak Ibu yang menghadiri online ini. Pak, saya menyimpang sedikit ya Pak, boleh ya Pak ya? Ada dua pertanyaan. Gini Pak, saya agak bingung juga ini tentang pekerjaan Roh Kudus ya Pak. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan Roh Kudus? Apa sajakah perwujudan pekerjaan Roh Kudus? Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan pekerjaan roh-roh jahat? Apa sajakah perwujudannya pekerjaan roh jahat ya Pak? Tolong jelaskan ya Pak. Baik. Ya, baik. Pekerjaan Roh Kudus dicatat di Alkitab bahwa Roh Kudus akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Memimpin itu bukan berarti lalu kita diam tidur lalu tiba-tiba mengerti gitu, bukan. Memimpin itu kita harus mau dipimpin juga. Artinya kita belajar, melakukannya dan seterusnya. Nanti Roh Kudus akan berproses dalam diri kita juga. Memproses kita maksudnya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Intinya adalah Roh Kudus ditaruh dalam diri kita supaya kita mau diproses. Supaya menjadi anak Allah, supaya selamat maksudnya. Nah, kalau pekerjaan roh jahat sebaliknya. Roh jahat mau supaya manusia binasa. Jahat namanya saja jahat. Bentuknya ya macam-macam. Bisa menggoda, memberi ide-ide, tapi tidak bisa memaksa, hanya menggoda, menawarkan ini, menawarkan itu, ada ide muncul. Tapi itu jahat. Itu aja sih. Intinya keselamatan. Kalau Roh Kudus mau kita selamat, kalau roh jahat mau kita celaka. Terus Pak, apa setiap orang itu mendapatkan Roh Kudus ya, atau hanya orang-orang percaya saja? Hanya orang percaya. Di Alkitab ditulis, tetapi barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang menerima Tuhan Yesus. Yang tidak dikasih Roh Kudus. So, maksud saya apa implikasinya pada zaman perjanjian lama ya Pak ya? Bagaimana mereka juga Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan mereka yang telah dipilih Tuhan seperti bangsa Israel, Pak ya. Di perjanjian lama istilahnya dipakai Roh Allah, Roh Kudus itu. Roh Allah kita tahu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir kan, dalam bentuk tiang awan, tiang api, dan seterusnya. Itu memimpin tuh, secara fisik memimpin supaya keluar dari. Tetapi rupanya bangsa Israel nggak taat juga tuh, diberi berbagai macam mujizat tapi nggak taat juga, akhirnya binasa semua kecuali Kaleb dan Yosua. Begitu, Mei. Ya Pak ya. Ya Pak, itu aja. Terima kasih Pak penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, selanjutnya Pak Konstan lagi. Pak Konstanara, bisa dicoba lagi.
Ya, shalom Pak Wigno. Sudah kedengaran ya Pak? Sudah. Pak, saya mau mulai dengan pertanyaan. Kebenaran itu selain daripada tertulis bisa tersirat juga ya Pak? Bisa. Ya, baik Pak. Saya mau bertanya begini Pak. Ini menyangkut dengan hikmat juga ini Pak. Ya. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 kan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman Allah ya Pak. Ya. Dan di ayat ke-14 Tuhan Yesus sudah bersama dengan kita menjadi manusia begitu. Apakah itu Tuhan Yesus selain daripada firman adalah hikmatnya Allah juga ya Pak? Iya, bisa juga. Firman bisa juga, itu ya? Hikmatnya Allah. Bisa. Understanding-nya Allah ya begitu Pak. Nah, ini yang saya mau konfirmasi Pak, minta konfirmasinya. Jadi banyak kan kita mencari hikmat ya Pak. Ya. Mencari hikmat, tetapi kita melupakan Tuhan Yesus Pak. Nah itu salah. Kalau itu hikmat dunia. Justru sumber segala hikmat ya Tuhan Yesus. Belajar. Ya, Tuhan Yesus. Ya, karena kehidupan yang sempurna itu yang menyukakan hati Bapa kan kehidupan Tuhan Yesus ya Pak. Benar. Nah, itu yang patut kita contohi seluruh aspeknya. Betul. Jadi kita sebenarnya, makanya saya ingat perkataan Tuhan Yesus juga saya lupa di mana yang mengatakan bahwa Ratu dari Utara itu datang untuk mendengarkan hikmat Salomo, tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang ada di sini lebih besar dari Salomo. Betul. Jadi hikmatnya sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus ya Pak. Betul. Betul. Yang kita harus contohi seluruh aspek hidupnya. Kan ditulis dalam Alkitab, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang menerimanya. Pokok keselamatan, sumber dari segalanya. Sumber, iya. Kalau kamu lepas, kamu mati nanti, gitu. Binasa. Artinya kalau kita istilahnya kalau kita gagal mencontohi cara hidup Tuhan Yesus, berarti kita menjadi orang yang gagal begitu ya Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Baik, yang terakhir apa Ibu Desnawari Limba? Ya, yang terakhir. Silakan. Oke, shalom Pak Wigno. Shalom. Malam Pak. Malam. Iya, Pak, kita hidup di dunia ini pasti ada kompleksitas hidup ya Pak ya. Dimana kompleksitas ini akan membawa kita, akan memproses kita untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Artinya jika kita meresponi dan kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita ya Pak ya. Nah, mungkin itu akan kita bisa lalui dengan meminta pertolongan Roh Kudus ya Pak ya. Seperti mungkin dalam rumah tangga, menghadapi anak-anak, supaya mungkin contoh kecilnya emosi, dalam hal cepat emosi, kita bisa kurangin, gitu kan Pak ya. Dengan kita baca firman, otomatis akan Tuhan berikan hikmat, berikan kesabaran, gitu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya Pak, terkadang kita memang perlu butuh hikmat dari Tuhan, contohnya nih Pak ya, dalam memulai suatu usaha misalkan. Ya. Nah, dalam memulai suatu usaha ini, kita pasti akan melakukan hal-hal yang Tuhan mau, artinya kejujuran, seperti strategi membuat usaha bisa berkembang gitu ya Pak ya. Tapi pada saat kita menjalani itu tidak berhasil gitu Pak. Terus kita memulai usaha baru lagi. Tapi kita lakukan seperti yang Tuhan mau, artinya seperti firman Tuhan yang yaitu tadi seperti kejujuran segala macam gitu kan Pak ya. Tapi tidak berhasil lagi gitu. Maksudnya apakah Tuhan jadinya bertanya-tanya gitu Pak, apakah kan kita nggak bisa mendengarkan secara audible ya Tuhan berbicara kepada kita gitu Pak. Nah, seperti apa sih yang maksudnya hikmat seperti apa sih Pak gitu supaya kita tahu apakah ini yang Tuhan inginkan, apakah Tuhan tidak menginginkan kita untuk usaha gitu loh Pak. Oke, baik. Ini jelas pertanyaannya. Jadi begini, jangan sampai kita
berpikir bahwa kalau kita berdoa langsung bisnis kita otomatis sukses gitu. Tidak. Karena ada hukum tabur tuai, ada hukum alam yang Tuhan ciptakan. Jadi Tuhan tidak akan melanggar hukumnya sendiri. Kita bisa minta hikmat, bisa. Tapi kita pun harus belajar. Nah ini loh, yang seringkali tidak diajarkan secara tepat tuh begitu. Seolah-olah semuanya bagian Tuhan aja, kita tinggal diam menunggu berkat turun. Tidak. Kita pun lakukan, kita sambil minta Tuhan. Nanti ada terjadi di titik-titik tertentu itu, kita tahu itu Tuhan, pekerjaan Tuhan itu. Iya, tapi terkadang gini Pak, Ya, apa namanya? cari kesempatan lain. Kalau mungkin aku nggak cocok di bidang ini gitu, bisa juga. Tapi kadang gini Pak, apa namanya? Kita sudah melakukan bagian kita. Terkadang kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya, yang mungkin menurut kita ya Pak ya. Tapi kita selalu berdoa, Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya sudah mengerjakan apa yang bisa saya mampu gitu kan. Semua sudah saya lakukan gitu. Tapi tetap apa namanya? Tetap tidak berhasil gitu. Jadi terkadang gini Pak, apa namanya? Apakah kita berpikir apakah jadi kita itu saya pengen melakukan sesuatu gitu. Terkadang pikiran, misalkan kita berdoa, dan menurut Pak itu salah nggak sih kalau misalkan saya berdoa, misalkan istilahnya usahakan selalu dibilang bahwa kita bekerja, kita memiliki usaha, bukan untuk memperkaya diri, tapi artinya nantinya itu untuk pekerjaan Tuhan juga gitu loh. Jadi besar kerinduan hati kita, misalkan melakukan suatu usaha, nanti usaha ini berkembang, ini akan untuk pekerjaan Tuhan juga loh Tuhan. Apakah salah berdoa seperti itu? Tidak salah sama sekali. Bahkan berdoa minta berkat itu wajar saja, karena kita memang mintanya sama Tuhan, masa minta sama orang lain, ya kan? Berkat Tuhan berkati aku dalam usahaku ini, itu nggak salah loh, jangan salah mengerti loh. Yang salah adalah kalau gereja mengajarkan itu yang penting, yang lain udah nggak dibahas, nah jadi salah. Kalau yang penting itu kebenaran, karakter kita benar. Nah itu boleh, nggak masalah, minta kesembuhan, minta apa ya, itu wajar lah kita minta sama Tuhan. Banyak orang salah mengerti kalau mendengar khotbah kita. Wah ini nggak boleh minta, boleh, nggak masalah. Cuma jangan itu dijadikan ajaran utama. Ajaran utama yang paling penting gitu, yang lain nggak penting, wah ya salah jadinya. Gitu. Nggak masalah, saya kalau sakit juga berdoa kok sama. Tuhan tolong sembuhkan, nanti kalau enggak aku melayaninya susah nih. Gitu. Ya kan? Justru saya sering khotbah begini kalau di anak muda ya. Kan sebulan itu 2 kali. Yang terakhir itu judulnya apa ya? Gaul kalau nggak salah temanya. Justru saya sarankan ya anak muda kerja keras, belajar yang pintar, cari uang sebanyak mungkin. Nanti uangmu itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nggak hanya gereja, semua sekelilingmu, saudaramu yang nggak bisa makan, anak, orang tua, saudara-saudara, oh banyak. Sukses, jangan gagal. Kita tidak anti itu, cuma kita jangan salah, nanti itu jadi yang utama. Ya. Dan terus tadi Pak Wisnu bilang untuk anak-anak muda, jadi nyambung ke sini nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nah, seperti saya kan punya anak perempuan paling kecil usia 15 tahun Pak. Setiap hari selalu bercerita tentang firman, kan Tuhan bilang kan sampaikan firman Tuhan kepada anakmu baik dia duduk, berdiri, tidur gitu kan. Nah, terkadang saya berbicara sama anak saya untuk jadi nanti kamu cita-citamu pun kamu harus lakukan untuk memuliakan Tuhan gitu kan. Jadi untuk apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan gitu. Tapi terkadang anak kita seusia itu sepertinya belum mengerti penuh gitu loh Pak. Apakah ini wajar? Jadi kalau misalkan dia melakukan sesuatu, contohnya dalam olahraga gitu, dia ingin berprestasi, tapi dia ingin pengakuan gitu loh Pak, dilihat temannya supaya lebih istilahnya lebih keren lah apa gitu. Apakah kita harus paksakan apa yang di dalam pikiran kita ke mereka? Apakah untuk anak seusia itu masih wajar gitu loh Pak? Jangan dipaksakan. Kita tidak bisa memaksakan sepatu kita ke orang pribadi yang lain meskipun itu anak kita. Kan umurnya jauh beda, pengalamannya beda, ya kan? Iya. Harus disampaikan dengan bahasa yang halus. Nggak boleh gitu loh ya. Kamu
Kamu nggak merasa keren pun sudah keren, udah nggak usah sampai sombong. Jangan sampai sombong. Kalau senang aja bolehlah senang sedikit, tapi jangan sampai sombong ya. Diingatkan. Nah, kalau diingatkan harus. Tapi anak muda pasti larinya ke sana, tapi diingatkan. Tapi lama-lama mengerti kok dia. Iya. Iya sih sebenarnya bukan untuk sombong apa gitu, tapi mungkin dalam masa-masa remaja seperti ini kan kadang anak-anak itu untuk butuh diakui gitu kan Pak gitu. Nah ini acara yang akan datang Sabtu ini kalau nggak salah ya. Itu untuk anak muda lagi tuh. Judulnya Siapakah Aku. Anak muda kan mencari identitas diri tuh. Betul Pak. Siapakah aku? Ini identitas. Kapan Pak? Sabtu ini ya. Sabtu ini. Tadi ada pengumumannya itu. Gitu. Jam berapa ya Pak? Jam 6:30 sore di channel GSKI Peak. Baik Pak. Jadi di channelnya GSKI Peak tuh. Oke. Ya. Itu di Sabtu. Ya. 29 Oktober. Oh, 29. 29. Sabtu depan berarti ya Pak ya? Sabtu depan di GSKI Peak channelnya ya. Iya Pak. Oke. Kan itu ada serinya tuh, baru ini pertemuan keempat nanti Sabtu depan ya. Mestinya ikut tuh. Saya bahas masing-masing tuh. Nanti ada keuangan, ada ini, ada itu gitu. Gitu. Berarti ini udah yang keempat ya Pak? Keempat. Oke. Berarti sebelumnya harus nonton di YouTube lagi ya Pak ya? Cari GSKI Peak dari sesi 1 deh untuk anak muda. Baik Pak. Ya, oke. Makasih ya Pak. Tuhan berkati. Amin. Malam ini sudah selesai ya, jam berapa? 8:30 lebih loh. Daniel. Ya Pak. Ya, terima kasih ya untuk malam ini jadi co-host. Sama Pak. Ibu, saudara sekalian, kita tundukkan kepala yuk. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengar firman kebenaran. Biarlah dari apa yang kami dengar, kami bisa mendapatkan hikmatnya yang benar untuk kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaanmu. Mohon berkati semua yang mendengar, baik yang online maupun yang nanti mendengar di YouTube, dan yang mengerti serta melakukannya. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.